Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Story Yuli. Hari ini aku mau ngebahas sebuah kasus yang baru-baru ini terjadi, di mana ada seorang wanita yang dijebak ketika dia sedang mencari pekerjaan. Dan dia ini nggak tahu kalau pekerjaan itu ternyata mengharuskannya menjadi seorang LC atau pemandu lagu. Wanita ini juga diharuskan menjalani sebuah ritual khusus sebagai penglaris sebelum akhirnya dihabisi nyawanya. Seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja kita bahas. Kisah kali ini menimpa seorang wanita bernama Dewi Putri Aprilian Dini. Putri biasa dipanggil adalah seorang janda muda berusia 25 tahun. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang merupakan warga Pekon Pura Mekar, Kecamatan Gedung Surian, Lampung Barat. Sosok Putri ini dikenal lemah lembut, ceria, juga rajin. Putri memiliki seorang anak perempuan dari pernikahan sebelumnya. Setelah bercerai sekitar 3 tahun lalu, Putri mulai berusaha mencari kerja demi mencukupi kebutuhan sang anak yang saat ini diasuh oleh keluarganya di Lampung. Putri lalu mendapatkan pekerjaan di sebuah PT di Batam. Sejak saat itulah Putri berangkat ke Batam kira-kira sejak 2 tahun lalu dengan niat ingin mencari kerja yang halal demi Putri tercinta. Di Batam, Putri tinggal di Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dan menjalani pekerjaan di sebuah PT di Batam selama 2 tahun. Hingga pada sekitar pertengahan tahun 2025, kontrak kerja Putri pun berakhir dan tidak lagi diperpanjang. Karena kontrak kerjanya sudah habis dan rindu dengan anaknya, Putri ini berencana untuk pulang ke Lampung, tapi karena uang yang dipegangnya sudah menipis, Putri berencana mencari pekerjaan dulu untuk mendapatkan ongkos pulang ke Lampung. Pada suatu hari ada temannya Putri menawarkan Putri lowongan pekerjaan dari sebuah media sosial. Temannya ini bilang kalau pekerjaannya bagus dan gajinya lumayan. Putri yang nggak banyak bertanya, terus dia nggak ngecek juga, langsung mengiyakan pekerjaan tersebut. Dalam pikirannya Putri, dia berharap pekerjaan itu cukup untuk membiayai perjalanan pulangnya. Gak lama kemudian, Putri akhirnya datang ke sebuah alamat yang ada di Blok D28, kawasan Jodoh Permai, Batu Ampar, Kota Batam. Setelah tiba di lokasi, barulah Putri menyadari bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah sebagai pemandu lagu atau LC. Sebelumnya Putri mengira pekerjaan ini adalah sebagai asisten rumah tangga. Alamat yang didatanginya tersebut ternyata merupakan mes penampungan para LC di bawah naungan MK Manajemen. MK Manajemen sendiri adalah sebuah agensi penyalur LC untuk salah satu KTF ternama di kawasan Nagoya, Batam. Agensi ini dimiliki oleh seorang perempuan bernama Anik Istiqomah Noviana yang juga dikenal dengan nama Melika Levana alias Mami berusia 36 tahun. Pengelolaan MK Manajemen dilakukan bersama pacarnya yaitu Wilson Lukman alias Koko alias Papi yang saat itu berusia 28 tahun. Putri yang terkejut karena ternyata harus bekerja sebagai LC mencoba untuk pergi. Namun dia ditahan dan kemudian dipaksa mengkonsumsi obat-obatan terlarang serta minuman keras. Setiap penolakan yang dilakukan Putri selalu dibalas dengan kekerasan. Dalam kondisi tersebut, Putri sempat melawan dan berteriak histeris seperti orang kesurupan karena tidak sanggup menahan efek dari obat-obatan yang dipaksakan kepadanya. Sebelum dipaksa mengkonsumsi obat-obatan tersebut, wajah Putri juga dilukis layaknya badut sebagai bagian dari ritual khusus. Ritual ini disebut sebagai ritual penglaris yang diwajibkan Wilson kepada setiap calon LC sebelum bergabung dengan agensinya. Wilson meyakini ritual tersebut dapat membuat para perempuan lebih mudah mendapatkan tamu. Pasangan Wilson dan Melika juga menetapkan uang penalti sebesar 18 juta rupiah bagi siapapun yang menolak bekerja sebagai LC. Putri tidak mampu membayar jumlah tersebut, namun di saat yang sama dia juga menolak untuk menjalani pekerjaan itu. Dari situlah kemudian muncul niat licik Melika. Anik Istiqomah Noviana alias Melika alias Mami kemudian mengajak dua koordinator LC di bawah MK Manajemen yaitu Putri Angelina alias Papi Tama berusia 23 tahun dan Salmiati alias Papi Charles berusia 25 tahun yang keduanya dikenal berpenampilan tomboy untuk menyusun skenario licik berupa video rekayasa. Dalam video tersebut, Putri dipaksa beradegan seolah-olah sedang menganiaya dan menekan leher Melika. Tujuan pembuatan video itu adalah sebagai bahan cadangan jika di kemudian hari muncul masalah di antara mereka. Video tersebut akan digunakan untuk mengancam Putri sekaligus memutarbalikkan fakta
wanita, seolah-olah Putri adalah pihak yang terlebih dahulu melakukan kekerasan. Melika lalu memerintahkan kepada Salmiati alias Papi Charles untuk menunjukkan video tersebut kepada Wilson. Video tersebut lalu dikirim via WhatsApp dengan tujuan untuk memanipulasi Wilson atau memprovokasinya, dan ternyata langsung dipercaya oleh Wilson tanpa tahu jika itu adalah video rekayasa yang dibuat oleh pacarnya. Wilson pun marah dan tidak terima setelah melihat pacarnya dianiaya dan dicekik oleh Putri dalam video tersebut. Dari sinilah kemarahan Wilson berawal, lalu mulai melakukan berbagai bentuk kekerasan kepada Putri. Wilson yang sudah terprovokasi oleh isi video itu mulai melampiaskan emosinya kepada Putri. Selama 3 hari berturut-turut, Putri dianiaya oleh para pelaku yang terhitung dari tanggal 25 sampai tanggal 27 November 2025. Pada tanggal 25 November, Wilson mulai menendang dan memukul Putri menggunakan sapu lidi secara berulang kali ke seluruh tubuhnya. Untuk mencegah Putri melarikan diri, Wilson memerintahkan 2 koordinator bawahannya yaitu Papi Tama dan Papi Charles untuk terus mengawasi Putri. Keesokan harinya pada tanggal 26 November sekitar pukul 2 dini hari, Wilson kembali melakukan kekerasan dengan memukul Putri menggunakan kayu bulat. Dia juga menendang kepala dan tubuh Putri hingga Putri terbentur tembok dan dipan, yang membuat kondisinya semakin melemah. Pada hari ketiga, tanggal 27 November 2025, Wilson memerintahkan Papi Tama dan Papi Charles untuk melepaskan pakaian Putri. Sekitar pukul 3 sore, Wilson memborgol tangan Putri, mengikat kakinya dengan lakban, serta menutup mulutnya menggunakan lakban. Dalam kondisi Putri tidak mengenakan pakaian, Wilson kemudian menyemprotkan air ke tubuh dan hidung Putri selama kurang lebih 2 jam tanpa henti. Tindakan tersebut membuat Putri kesulitan bernapas dan kondisinya semakin melemah. Keesokan harinya setelah disiksa selama 3 hari, pada Jumat 28 November 2025 sekitar pukul 1 siang, mereka semua baru menyadari bahwa Putri sudah tidak bergerak lagi, dan saat itulah kepanikan mulai terjadi. Wilson kemudian memanggil seorang bidan untuk memeriksa kondisi Putri. Bidan yang datang menyatakan bahwa Putri telah kehilangan nyawa dan menyarankan agar Putri segera dibawa ke rumah sakit. Namun karena tidak percaya, Wilson tetap bersikeras bahwa Putri masih hidup. Dia lalu menyuruh 2 anak buahnya yang tidak tahu apa-apa yaitu Papi Tama dan Papi Charles untuk membeli tabung oksigen dan memasangkannya kepada Putri. Upaya tersebut pun sia-sia karena Putri telah meninggal dunia. Karena semakin ketakutan, Wilson kemudian memerintahkan Salmiati alias Papi Charles untuk melepaskan 9 kamera CCTV yang terpasang untuk menghilangkan jejak perbuatan mereka. Selain itu, dia juga memerintahkan agar bukti berupa nota pembelian lakban dan tabung oksigen dimusnahkan. Wilson bersama Melika lalu membawa tubuh Putri yang sudah tidak bernyawa dan mulai mengeluarkan bau ke Rumah Sakit Elizabeth Selekop Sagulung pada Sabtu 29 November 2025 sekitar pukul setengah 1 malam. Sebagai salah satu upaya untuk menghilangkan jejak kejahatan mereka, para pelaku berpura-pura tidak mengenal Putri dan menyebutnya sebagai Mr. X yang ditemukan di jalan. Keesokan harinya, orang yang sempat mengantar jenazah Putri kembali datang ke rumah sakit dengan membawa seorang ustadz dan menyampaikan keinginannya agar jenazah tersebut segera dimakamkan. Namun karena gerak-gerik yang mencurigakan, membuat pihak Rumah Sakit Elizabeth Sagulung menolak permintaan tersebut. Petugas keamanan rumah sakit kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Sagulung. Pada hari Sabtu pagi tanggal 29 November 2025, Polsek Batu Ampar menerima informasi dari Polsek Sagulung terkait identitas 4 orang yang membawa korban ke Rumah Sakit Elizabeth. Tim Reskrim kemudian bergerak cepat mengamankan keempatnya untuk menjalani pemeriksaan. Setelah dilakukan gelar perkara pada hari Minggu 30 November 2025, serta terpenuhinya 2 alat bukti, keempat orang tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Wilson Lukman, Anik Istiqomah, Putri Angelina, dan Salmiati. Dari hasil penyelidikan tersebut, terungkap peran masing-masing pelaku. Wilson Lukman alias Koko diduga sebagai pelaku utama yang melakukan tindak kekerasan terhadap Putri. Anik Istiqomah Noviana alias Melika Levana alias Mami yang merupakan pacar Wilson berperan sebagai pembuat video provokasi serta menyediakan uang untuk pembelian lakban dan tabung oksigen.
Sementara itu, Putri Angelina alias Papi Tama bertugas mengawasi Putri agar tidak melarikan diri. Dia juga membeli lakban hitam serta membantu memergol Putri dan melakban mulut Putri. Adapun Salmiati alias Papi Charles memiliki tugas mengawasi Putri, membeli lakban, membantu memborgol Putri, serta melepas 9 unit CCTV sesuai dengan perintah Wilson. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepulauan Riau, perkiraan waktu kematian Putri berada di rentan waktu 24 hingga 72 jam sebelum hari Sabtu tanggal 29 November 2025. Saat tiba di rumah sakit, tubuh Putri telah menunjukkan tanda-tanda pasukan. Pemeriksaan luar menemukan sejumlah memar di wajah, kepala, tangan, dan kaki. Sementara itu, hasil otopsi lanjutan mengungkap adanya memar serta pendarahan hebat pada lengan dan paha. Ditemukan pula luka tangkis yang mengindikasikan bahwa Putri sempat melakukan perlawanan. Selain itu, memar ditemukan pada bagian depan hingga belakang kepala Putri, disertai pendarahan jaringan pada permukaan otak yang diduga akibat benturan berulang. Temuan paling menonjol berada pada rongga dada, di mana dokter menemukan air dan darah dalam jumlah besar di paru-parunya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa air masuk ke dalam tubuh Putri saat dia masih bernafas. Kesimpulannya, Putri meninggal dunia dalam proses yang menyerupai tenggelam akibat asupan air yang dipaksakan. Setelah proses autopsi selesai, jenazah Putri kemudian diserahkan kepada pihak keluarga di Lampung Barat dan dimakamkan pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025. Di hadapan penyidik, keempat pelaku hanya bisa pasrah dengan wajah tertunduk lesu. Wilson mengaku tidak menyadari bahwa dirinya telah diprovokasi oleh Melika melalui video rekayasa yang dibuatnya. Namun apapun alasannya, perbuatan yang mereka lakukan tetap tidak dapat dibenarkan dan tergolong sangat keji. Sementara itu, berdasarkan keterangan ketua RT setempat, rumah yang dijadikan mes penampungan Elsie tersebut telah dikontrak selama beberapa tahun oleh Wilson dan ditempati bersama pasangannya Melika Levana alias Anik Istiqomah Noviana. Pada awal kedatangannya, Wilson mengaku kepada warga bahwa dirinya bekerja sebagai seorang pengacara. Baru belakangan diketahui bahwa mereka menjalankan bisnis hiburan malam. Wilson Lukman dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau kurungan penjara selama 20 tahun. Sementara 3 pelaku lainnya dikenakan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 huruf E atau pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 huruf E yang juga terancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Kasus yang menimpa Putri membuka tabir gelap adanya fakta banyak korban lain yang mungkin mengalami peristiwa serupa namun tidak berani speak up. Oke guys, itu tadi kisah tragis yang menimpa Putri yang harus kehilangan nyawa karena terjebak saat dia sedang mencari pekerjaan. Untuk kalian di luar sana, kalau kalian mendapatkan tawaran pekerjaan, tolong dicek betul-betul apalagi kalau asal lowongannya bukan dari situs resmi. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka, kalian bisa like dan subscribe. Kalian juga bisa request cerita apapun di email yang tertera. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di kisah berikutnya.